Oke, yuk kita masuk pada bab yang pertama. Kita mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila. Oke, nah kalau dikatakan nilai-nilai Pancasila, apa itu artinya? Ada yang tahu tidak? Oke, definisinya adalah nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang berharga bagi masyarakat Indonesia, anakku. Nah, nilai-nilainya itu tertuang pada pembukaan Undang-Undang 45. Yang mana itu, Bu? Yang mana? Itulah yang kelima sila. Oke? Nah, maka contohnya dari 1 sampai 5 nanti silanya kita buat contohnya. Nah, yang dikatakan sila kelima itu mengenai kesetaraan. Ya, antara aku dan kamu itu sama, nggak ada bedanya. Paham ya? Paham. Oke, next selanjutnya. Kita mempelajari arti dari sifat-sifat Pancasila. Sifat yang pertama apa itu, Bu? Yang pertama dikatakan adanya sifat objektif. Oke? Nah, apa yang dikatakan dengan sifat objektif? Sifat objektif adalah segalanya. Ya, Pancasila merupakan sumber dari penyelenggaraan negara. Contoh, ya, ketika kita nanti dalam memilih namanya pemilu, ya, itu cerminan dari mana? Oke, otomatis dari sila keempat. Paham ya? Nah, yang kedua dikatakan bahwasannya adanya sifat subjektif. Apa itu? Nah, yang dikatakan subjektif bahwasannya Pancasila itu berasal dari karakteristik budaya bangsa. Nah, bahwasanya Pancasila berasal dari kita sendiri. Iya ya. Nah, next yang ketiga bahwasanya Pancasila bersifat memaksa atau bisa kita kenal dengan istilah imperatif. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Enggak ya? Next. Ya, kita mempelajari setelah nilai-nilai pada Pancasila. Ya, bila dikatakan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan, kita juga harus mengetahui pembagian kekuasaan. Oke ya. Nah, kalau dikatakan pembagian kekuasaan, yang dianut oleh Indonesia adalah teori dari Montesquieu. Oke. Apakah itu, Bu? Nah, yang dikatakan teori Montesquieu adalah trias politika. Oke. Yang mana itu, Bu? Oke, yuk, mari kita bagikan. Itulah yang dikatakan legislatif, eksekutif, yudikatif. Oke? Nah, yuk mari kita buat bagiannya dalam pembagian kekuasaan di Indonesia. Mari kita buat. Bila sekarang itu diberlakukan adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Next, masuk kita kepada namanya. Di sini ada BPK. Di sini ada namanya presiden dengan wakilnya. Di sini ada namanya MPR. Oke, di bawah MPR ada namanya DPR. Di sini ada namanya apa? Iya, DPRD. Di sini ada namanya MA. Oke, anggota MA apa saja itu? MK dan KY. Maka kita bagikan bahwasannya presiden sebagai kekuasaan eksekutif, MPR, DPR dan DPRD sebagai legislatif, ini sebagai
legislatif. Ya, ingat ya, pengawasan, monitor dan pelaksana. Oke ya. Next. Setelah dari teori Montesquieu, kita juga mengenal namanya teori dari John Locke. Bu, apa sih dari teori John Locke? Nah, teori John Locke juga ada 3. Yang dikenal yang pertama legislatif, yang kedua adalah eksekutif, nah yang pembedanya adalah federatif. Ya, pelaksanaan terhadap hubungan luar negeri. Itulah yang dikatakan federatif menurut John Locke. Pelaksanaan hubungan luar negeri. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Next. Kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Kita sudah mengetahui bagaimana pembagian dari kekuasaan. Ya, maka penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan banyak. Yang pertama kita buat contohnya. Ya, ketika kita ingin namanya mengatur dari namanya sumber hukum. Ya, bisa kita lihat dari PP, Perpu, Perpres dan lain-lain, maka itu harus berlandaskan Pancasila. Yang kedua, ketika kita melaksanakan namanya demokrasi, harus berlandaskan namanya Pancasila. Ingat, sifat dari demokrasi kita luber jurdil pintar, ya. Nah, yang ketiga kita dikatakan dalam pengambilan keputusan harus berlandaskan Pancasila. Supaya apa? Supaya tidak namanya menciptakan sekterian, pembagian terhadap sekte-sekte, kepentingan-kepentingan elit politik dan lain-lain. Sampai sini Pak